أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه التحذير من شتم الرجل والديه، سواء كان ذلك تسببا أو مباشرة. تسببا كما جاء في هذا الحديث، لأن الصحابة استبعدوا أن يسب الرجل والديه مباشرة، قالوا: هل يشتم الرجل والديه؟ استبعادا لذلك. فقال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا لعن للوالدين بالتسبب، لعن للوالدين بالتسبب. ودل الحديث على أن المتسبب في فعل الشيء وحصوله بمنزلة المباشر له والفاعل له. ولهذا لما تسبب الرجل في شتم والديه كان كمن سبهما مباشرة. والنوع الثاني من سب الوالدين السب المباشر والعياذ بالله. وفي الحديث: لعن الله من لعن والديه، حديث علي رضي الله عنه. فلعن الوالدين سواء كان مباشرة أو تسببا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. والتسبب في سب الوالدين هو أن يشتم الرجل أقرباء الناس، يعني يشتم أبا شخص أو أمه، فيتسبب في شتمهم لوالديه، فيكون كمن سب والديه لأنه تسبب في شتم الوالدين، والمتسبب بمنزلة المباشر. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya juga dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'ir syatmur rajuli walidayhi." Di antara bentuk dosa-dosa besar adalah seorang mencela kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtimur rajulu walidayhi? Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada seorang yang mencela kedua orang tuanya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, benar ada. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu." Dia mencela ayahnya orang lain, kemudian orang lain tersebut akhirnya mencela ayahnya pula. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dia mencela ibunya seseorang, maka orang tersebut pun mencela ibunya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, inna min akbaril kabair ayyal ana rajulu walidayhi. Di antara dosa besar yang paling besar yaitu seorang laki melaknat kedua orang tuanya. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana seorang melaknat kedua orang tuanya? Maka Nabi SAW menjelaskan, yasubur rajulu abar rajuli. Seorang mencela ayah orang lain, fayasubu abahu, maka orang itu pun mencela ayahnya. Wa yasubu ummahu fayasubu ummahu. Dia mencela ibunya orang lain, maka orang lain tersebut mencela ibunya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang peringatan akan bahayanya mencela kedua orang tua. Apakah dengan secara langsung mencela kedua orang tua secara langsung, ataupun tasabbuban, yaitu dia yang menyebabkan timbulnya pencelaan tersebut atau timbulnya pelaknatan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ada seorang lelaki yang mencela atau melaknat kedua orang tuanya, maka para sahabat heran. Para sahabat heran akan apakah mungkin terjadi demikian, sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa hal yashtimu rajulu walidayhi? Apakah ada seorang yang mencela kedua orang tuanya? Ini perkara yang aneh. Maka tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya itu mungkin terjadi dengan cara tasabbuban, dengan cara tidak secara langsung, akan tapi anaknya itu sendiri yang menyebabkan timbulnya pencelaan terhadap ayahnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yasubur abar rajul fayasubbu abahu. Dia mencela ayahnya orang lain, maka orang lain tadi pun membalas dan mencela ayahnya. Wa yasubbu ummahu, dia mencela ibunya orang lain yang ibunya dicela tadi pun membalas dan mencela
ibunya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya al-mutasabbib, seorang yang menyebabkan timbulnya laknat terhadap ayahnya atau terhadap ibunya, maka kedudukannya seperti al-mubashir, seakan-akan dia yang telah melakukannya secara langsung, karena sebagaimana ditunjukkan oleh hadis ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di antara bentuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala mencela atau melaknat secara langsung. Kalau dalam hadis ini disebutkan tentang mencela secara tidak langsung, tetapi karena dia yang menyebabkan timbulnya celaan tersebut, terlebih lagi jika melakukan pencelaan dan pelaknatan kepada kedua orang tua secara langsung. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya la'anallah, Allah melaknat siapa? Man la'ana walidayhi, orang yang melaknat kedua orang tuanya, sebagaimana disebut dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yani seorang yang melaknat kedua orang tuanya secara langsung, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai kita sembarang mencela. Seorang yang mencela karib kerabat orang lain, telah mencela ayahnya, mencela pamannya, mencela anaknya, mencela karib kerabatnya, maka orang tersebut bisa jadi membalas dengan melaknat dan mencela ayah dan ibunya sendiri. Oleh karenanya dialah yang menyebabkan ayah dan ibunya terlaknat atau tercela, dan dia juga yang menanggung dosanya dan merupakan salah satu bentuk dari dosa-dosa besar.